1, 2, 3 power jeder. Alhamdulillah ya. Nyala tuh guys. Nyala ya teman-teman. Alhamdulillah tuh nyala ya. Kasus mesin cuci merek Polytron ini ya. Kasusnya adalah mati total. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andi Tato. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja kita di sini ketemu dengan kasus mesin cuci merek Polytron ini ya. Merek Polytron kasusnya apa? Kasusnya adalah mati total. 1, 2, 3 colokin ya teman-teman. Colok jeder, colokin. Nah, kemudian kita pencet power. Ini kan tombol powernya nih. Power jeder. Nah, ini. Kita pencet power. Nggak ada respon sama sekali ya teman-teman. Di sini nggak nyala ya. Nggak nyala, nggak ada bunyi tati-tati juga tuh. Nggak nyala ya. Padahal colokan udah kita pencet. Lalu bagaimana caranya Mas Andre? Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik. Pertama kita ukur dulu powernya ya, atau tegangannya. Kalau modul ini harus ada tegangan 12 volt DC dan harus ada tegangan 5 volt DC. Kita cabut dulu colokannya. Oke, cabut, kemudian kita balik. Di sini udah saya kopek ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu ilmu ngopeknya atau ilmu ngupasnya, teman-teman bisa lihat aja di video sebelumnya bagaimana caranya Anda tuh ngebelek ini nih, ngebelek modul ini nih. Oke, step pertama adalah teman-teman harus tahu dulu tegangannya ada apa kagak nih. Tegangan dari ini kan colokannya nih, colokan ya 220, habis 220 habis 220 volt nanti akan ditransformasikan, diubah ya. 220 volt diubah menjadi 12 volt. Nah, itu kuncinya di situ dulu. Teman-teman harus tahu dulu 220 volt ini yang nyetrum, kalau yang 12 volt ini yang nggak nyetrum. 12 voltnya itu yang kayak baterai ya. 220 masuk, kemudian pasti akan keluar 12 volt di sini. Nah, di sini dia melewati barang yang namanya trafo besar. Ini trafo yang model lama. Nah, biasanya di samping trafo ada elko. Elko-nya itu estimasi 25 volt ya. Voltasenya biasanya 25 volt ke bawah. Ada yang 50 volt, ada yang 25 volt. Nah, ini ya. 25 volt. 25 volt 1000 UF. Artinya apa? Artinya ini bisa menyimpan tegangan 25 volt, maksimal 25 volt. Nah, berarti di samping sini ada 12 volt. Ya, karena 12 volt lebih rendah daripada 25 volt. Nah, kita ukur aja di sini, teman-teman, ya. Kita ukur aja di sini apakah ada tegangan 12 volt. Harus ada tegangan 12 volt di sini. Ya. 12 sampai biasanya 25 volt ke bawah lah, ya. Apakah di sini ada tegangan? Nah, kita ukur aja di sini. Di elko ini Anda nggak usah kemana-mana. Anda ukur di elko ini, di samping trafo pasti ada elko yang ukurannya 25 volt ke bawah. Nah, ini ada ukur aja berapa tegangan di sini. Nah, Anda lihat di sini ya, saya akan ukur di sini. Ini minnya, ini plusnya, kita ukur jeder. Nah, ada tegangan ya sebesar 14 volt DC, ini bukan AC. Artinya apa? Artinya power supply-nya ada ini. Power supply-nya normal. Ya, ada power supply-nya di sini, teman-teman. Berarti modul ini aman, secara power supply-nya aman. Sekarang kita lihat, kita ukur ada 5 volt DC-nya enggak? 5 volt DC nih di sini nih. Nih, teman-teman. Di sini ada IC KIA 7805 biasanya. Ini KIA 7805. Maksudnya masuknya 12, keluarnya 5. Nih, di sini nih. Nah, di sini harus ada tegangan 5 volt. Kita ukur. Oke, kita ukur. Minnya dari min ini aja, teman-teman. Min elko tadi. Nah, min elko di sini kan min elko nih yang ini nih. Nah, ini kita tempel di sini min. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, dapat ya 5,00. Artinya ini 5 volt. Oke, ini 5 volt. Di sini 12 volt. Nah, 14 volt ya. Masuknya 14 volt, kemudian keluarnya 5 volt. Nah, nih. Ada ya 5 volt ya. Artinya apa? Saya cabut dulu. Cabut. Artinya apa? Artinya power supply-nya bagus, teman-teman ya.
artinya power supply-nya bagus. Ini modul nggak ada masalah ya, tapi kenapa Mas Andre pada saat dipencet power dia nggak mau nyala? Poin kedua, kalau power supply-nya bagus ya, teman-teman fokus ke barang ini nih, fokus ke barang ini teman-teman, namanya X-Style nih ya, namanya adalah X-Style teman-teman, silahkan diperhatikan baik-baik. Biasanya X-Style ini ada yang kaki 2, ada yang kaki 3. Letaknya di mana? Letaknya biasanya berdampingan dengan IC program atau IC utama nih. Nah ini nih, IC ini namanya IC program atau IC utama. Nih kakinya nih, 1, 2, 3, nih kakinya ada 3 nih, kelihatan ya teman ya. Ini namanya X-Style. Nah nih, langkah awal kita ganti dulu barang ini ya, atau enggak kita ukur dulu ya guys. Kita ukur dulu teman-teman berapa tegangan yang masuk sini. Kalau tegangannya masuk berarti jalurnya bagus dari power supply menuju ke sini. Tapi kalau tegangannya di sini nggak masuk ya, di sini nggak ada masuk tegangan, berarti jalur yang dari power supply ada yang putus. Simpelnya kayak gitu. Kita ukur dari min yang tadi elko min ini ya, min elko ini yang tadi kita ukur minnya sini kita ukur terhadap salah satu kaki ini, kaki X-Style. Kita akan colokin 1, 2, 3 colok. Oke, kita ukur ya antara min elko tadi dengan kaki salah satu kaki dari X-Style. Ada 3 nih kakinya nih. Kita ukur berapa tegangannya nih. Ada ya guys, 4 volt ya, tegangannya ada 4 volt, 4,7 volt, 4,7 volt DC. Dia antara 2 sampai inilah teman-teman. Ini 5 volt lah kita buletin ya. No, 4,73, 5 volt. Berarti kan tegangannya masuk teman-teman. Ada tegangannya ya. Berarti tegangannya aman. X-Style-nya ini yang bermasalah. Ya, di sini 4,7 volt. Di sini 1, sekian volt. 1,4 volt. Ya. Cabut. Berarti tegangannya ada masuk ke sini, guys. Ya, teman-teman. Tegangannya ada masuk ke sini. Tapi ini nggak mau kerja. Kita akan coba ganti dulu X-Style ini ya. Nah, angkanya ada 8023. Kita akan ganti orinya 8000, kita ganti dengan yang 4000. Oke, kita masukkan yang 4000. Masangnya yang sesuai tadi Anda bongkar ya, tulisannya di depan. Oke, kita solder. Oke, sekarang udah kita pasang ya guys, teman-teman. Sekarang kita akan coba colokin. Colok. Alright, kita akan coba power. 1, 2, 3 power, jeder. Alhamdulillah ya, nyala tuh guys, nyala ya teman-teman. Alhamdulillah tuh nyala ya. Nah ini karena soket-soket yang lain nggak pasang jadi dia error. Colok. Nah nyala ya. Kita punya start. Nah nyala ya. Mantap. Power. Start. Nah kelihatan ya. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah teman-teman, udah beres ya, udah beres. Power supply-nya udah hidup. Kita tinggal sambung soket-soketnya deh. Soket dan masalah beres. Begitulah teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang mati ya. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tattoo di mana, ketika di Google Map Andre Tattoo,